Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Alilani dengan NIM 22032056. Saya akan melaksanakan tugas pembuatan video pembelajaran biologi mengenai penjelasan analisis materi pembelajaran atau AMP. Nah, yang saya analisis yaitu mengenai bioteknologi. Adapun materi pokok dari bioteknologi ini yaitu pengertian bioteknologi, prinsip-prinsip dasar bioteknologi, aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lainnya. Lalu ada dampak bioteknologi, baik itu positif ataupun negatif. Nah, mengenai pembelajaran fakta, bisa dilihat dari contoh-contoh produk bioteknologi seperti tempe, tape, dan lain-lain. Lalu ada organisme yang digunakan dalam bioteknologi seperti bakteri, ragi, dan lain-lain. Lalu kita juga akan membahas tokoh-tokoh penting dalam perkembangan bioteknologi. Nah, untuk materi pembelajaran konsep, di sini kita juga akan harus memahami definisi istilah-istilah penting seperti apa itu dan sejarah mengenai bioteknologi, lalu proses fermentasinya, sampai rekayasa genetika. Nah, yang kedua adalah penjelasan prinsip-prinsip dasar bioteknologi. Lalu ada klasifikasi jenis-jenis bioteknologi, baik itu konvensional dan modern. Lalu yang terakhir adalah identifikasi aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang. Nah, untuk materi pembelajaran prinsip, di sini juga terdapat 3 poin, yaitu hubungan antara struktur dan fungsi organisme dalam konteks bioteknologi, sebab akibat dalam proses bioteknologi, misalnya bagaimana perubahan genetik dapat menghasilkan produk baru, lalu dampak aplikasi bioteknologi terhadap lingkungan dan masyarakat, apakah itu berdampak baik bagi masyarakat ataupun mungkin sebaliknya. Lalu kita juga mempelajari bagian prosedurnya, di mana ada teknik fermentasi sederhana, misalnya dalam proses pembuatan tape ataupun tempe. Di materi pembelajaran aspek efektif atau sikap, kita tuh ada 3 poin, di mana mengevaluasi dampak positif dan negatif dari bioteknologi ini, lalu mengembangkan sikap kritis terhadap isu-isu etika terkait bioteknologi, dan menentukan pilihan sikap terkait dengan pengembangan dan penerapan bioteknologi. Nah, untuk terakhir ada materi pembelajaran aspek psikomotorik, itu membuat produk bioteknologi sederhana, misalnya yogurt atau fermentasi tapai, lalu mengamati mikroorganisme melalui mikroskop. Jika pada sekolah yang melakukan ini alatnya lengkap atau mikroskopnya tidak bermasalah. Nah, di sini ada format analisis materi pembelajaran, di mana kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prinsip-prinsip bioteknologi dalam bidang pertanian, pangan, peternakan, dan kesehatan. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, pertama ada memahami konsep dasar bioteknologi, juga mengidentifikasi jenis-jenis bioteknologinya, menjelaskan prinsip-prinsip dasar bioteknologi konvensional dan modern, lalu menerapkan prinsip bioteknologi dalam bidang pertanian, pangan, peternakan, dan kesehatan. Nah, untuk materi dan submateri pokoknya, itu ada konsep teori aplikasi, konsepnya, teori pengaplikasiannya, dan pengertian bioteknologi itu sendiri. Lalu ada jenis-jenis bioteknologi, baik itu yang modern ataupun konvensional. Lalu ada prinsip dasar bioteknologi yang konvensional yang secara fermentasi. Lalu ada prinsip dasar bioteknologi modern seperti rekayasa genetika. Lalu ada penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Nah, untuk klasifikasi materi itu konsep, teori, dan pengaplikasian. Kompetensi yang akan dicapai itu kognitif, di mana memahami konsep dan prinsip bioteknologi. Afektif, menunjukkan sikap ingin tahu dan kritis pada siswa terhadap perkembangan bioteknologi. Jadi siswa itu memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan mereka harus
berpikir kritis untuk memahami bagaimana perkembangan dari bioteknologi ini. Lalu ada psikomotor, di mana menerapkan prinsip bioteknologi dalam konteks tertentu. Nah, untuk strateginya, di mana ada diskusi, demonstrasi, studi kasus, dan proyek. Lalu sarananya ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Nah, untuk alat evaluasi itu ada tes tertulis lisan, unjuk kerja sama laporan proyek. Nah, untuk alokasi waktu ini sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang, kurikulum 2013, kita menggunakan 4 kali 45 menit. Sekian yang bisa saya sampaikan dari tugas ini. Jika terdapat salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.